Balikpapan saat ini dikenal sebagai pintu gerbang IKN Nusantara dan ternyata ini berdampak kepada semua aktivitas, termasuk aktivitas arus mudik dan balik yang terjadi tahun ini. Bagaimana kemudian seluruh pihak mendukung Balikpapan menjadi pintu gerbang IKN Nusantara? Dalam fokus redaksi edisi kali ini akan membahas mengenai hal tersebut. Nanti sebelum kita langsung ketemu dengan Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Balikpapan, kita akan ikuti terlebih dahulu cuplikan berita dalam sepekan minggu ini. Berdasarkan data Kantor Kesabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Balikpapan, jumlah penumpang pada arus mudik 2023 di Pelabuhan Semayang mengalami peningkatan sebanyak 18% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pos Koordinasi atau Posko Angkutan Laut Lebaran tahun 2023 Pelabuhan Semayang per 24 April 2023 mencatat sebanyak 41.000 penumpang datang dan meninggalkan Kaltim. Sejak 7 April 2023 sebanyak 31.000 penumpang berangkat. Dengan puncak arus mudik telah terjadi pada 17 April dengan 4.955 penumpang dan 20 April dengan 6.251 penumpang. KSOP kelas 1 Balikpapan memprediksi arus balik akan terjadi pekan ini, tepatnya pada 30 April, 5 April dan 8 Mei mendatang. KSOP telah menyiapkan skema alur bagi penumpang datang untuk mengantisipasi kepadatan pada arus balik yang masih berlangsung. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di areal pelabuhan. Selain itu, pihak KSOP juga telah berkoordinasi dengan pihak Ditlantas untuk tetap menjamin arus kendaraan berjalan dengan lancar. Imade Kertayasa dari Kalimantan Timur melaporkan. Anda masih bersama kami dalam fokus redaksi. Tadi kita sudah saksikan cuplikan informasi yang terjadi dalam sepekan. Kita melihat ada beberapa informasi mengenai arus mudik, kemudian dilanjutkan dengan persiapan arus balik. Nah, untuk kemudian membahas bagaimana hubungannya terkait dengan tema kita, Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Seperti apa dampak yang kemudian hadir atau perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk membahas mengenai hal ini dalam fokus redaksi pekan ini, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Balikpapan bersama dengan Kapten Mugen. Kapten Mugen, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertemu langsung. Ini ada hal yang sangat menarik kalau kita melihat data ya. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, Kapten. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin karena nuansanya masih nuansa Lebaran begitu. Iya. Kapten, kalau kita berbicara seperti tema kita tadi, Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN, apa yang kemudian bisa kita baca dari angka yang sudah terjadi pada arus mudik dilanjutkan dengan arus balik begitu? Iya, Mas. Kalau kita perhatikan tren mudik tahun ini dibanding dengan tahun 2022 sudah ada peningkatan yang ya cukup signifikan ya, karena kita kan mau nggak mau suka nggak suka masih di bawah bayang-bayang pandemi kan ya. Yeah. Ada kurang lebih 17-18% kenaikan itu dibanding tahun kemarin. Jumlah kedatangan kapal ship call juga mengalami peningkatan karena hal ini memang posisi Balikpapan ini kan menjadi hub untuk penumpang ke wilayah timur dari Indonesia Barat. Jadi dan sebaliknya. Iya, dari Jawa, Sumatera itu kan kapal-kapal penumpang selalu mampir ke Balikpapan untuk kemudian membawa penumpang dari Kalimantan ini, dari Banjarmasin, Samarinda, ngumpulnya kan di Balikpapan. Baru ke Makassar, Sulawesi, dan seterusnya sampai di timur. Begitu juga sebaliknya, dari timur Balikpapan dulu baru ke Jawa, di Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Jadi sangat wajar, dan Mas, seluruh Indonesia kita tercatat untuk arus mudik kemarin itu 5 besar. 5 besar untuk Indonesia. Untuk jumlah penumpang naik turun yang menggunakan moda transportasi laut. Kita kalahnya sebetulnya dengan Batam, kemudian Bali di Benoa, Tanjung Balai Karimun, itu
yang mayoritas adalah penumpang wisata ya. Oke. Ya, jadi ini dengan data-data itu kita bisa sampaikan bahwa Balikpapan ini untuk angkutan lautnya itu cukup bisa dibanggakan lah di Indonesia ini. Dari segi jumlah. Dari segi jumlah. Ya. Tapi kalau kemudian kita melihat dari segi tantangan yang harus dihadapi selama berlangsungnya arus mudik dan balik itu bagaimana, Cap? Tantangan kita adalah begini. Satu, kita memahami sosiopsikisnya teman-teman atau masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut ya. Ini memang kalau dari segi ekonomi itu mereka menengah bawah rata-rata. Kan kebanyakan dari pekerja-pekerja di pertambangan, pekerja di perkebunan yang mereka banyak tersebar di Kalimantan ini, dari mulai Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Timur, Tengah sebagian kumpul di sini. Tantangan yang saya sampaikan tadi adalah mereka ini tidak terlalu tidak terlalu literasi teknologinya, nggak terlalu ini. Misalnya nih ya, pemesanan tiket online. Oke. Nah itu tantangan pertama. Ada beberapa yang kemudian sampai kena tipu Ya, calo ada ya. yang sempat kasus-kasus seperti itu. Iya. Tapi kalau kita tidak berlakukan tiket online, seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tuh datang berbondong-bondong, belum punya tiket, ke sini sudah bawa keluarga, Akhirnya nggak kebagian tiket seringnya begitu dan ribut Baik. di pelabuhan. dan tahun ini sudah bisa diminimalisir. Alhamdulillah semuanya sudah bisa diselesaikan dengan tiket online yang tentunya teman-teman operator seperti PT PLNI, PT DLU atau SIM itu sudah sangat kooperatif mengembangkan aplikasinya. Kalau masyarakat yang tidak terlalu paham dengan itu, kan ada keluarganya di sini juga disiapkan agen tapi tidak di dalam pelabuhan. Yeah. Pelabuhan sudah tidak ada lagi penjualan tiket. Yeah. Tantangan pertama. Tantangan kedua, tadi saya sampaikan, ada penumpang-penumpang dari jarak jauh, dia kadang-kadang takut ketinggalan, sehari sebelum kedatangan kapal udah datang. Oke. Padahal di terminal kan kita tidak menyiapkan fasilitas penginapan. Iya. Ya, harus mau nggak mau kita tetap layani dengan fasilitas yang minim, mereka bisa istirahat dengan ya mungkin nyaman, agak jauh dari nyaman ya. Dan banyak kekhawatiran untuk ketinggalan kapal juga ya, Ya. Cap ya. Cap, kemudian begini Cap, kan ada kecenderungan bahwa kan kalau kita melihat pada arus mudik dan balik, banyak yang kemudian membandingkan, mengkomparasikan antara arus untuk moda laut dan juga udara begitu. Saya ingin mengetahui angka 17 dan 18% itu kalau kita bandingkan, ini kan terjadi setelah pandemi, 2 tahun pandemi sebelumnya, kemudian ini sudah meningkat begitu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi gimana, Cap? Ada data menarik nggak yang bisa kita baca begitu? Ya, memang kalau kita lihat saya bandingkan dengan 2019, itu ada penurunan. Malah penurunan yang terjadi. Penurunan, artinya memang kita belum bisa pulih seperti sebelum pandemi. Namun, yang menarik di sini mungkin ya, ini baru tesis saya adalah, ini masyarakat mungkin taraf hidupnya sudah mulai bagus, mereka lebih memilih waktu sehingga mereka banyak beralih ke udara. Ya nggak bisa dipungkiri. Yang penting bagi pemerintah adalah kita menyediakan pilihan kepada masyarakat. Ada pilihan, silahkan mau pilih udara, yang bisnis kalian ada, atau yang harus berkorban waktunya lebih panjang, dengan fasilitas kenyamanan yang tidak seperti udara, kita sediakan laut. Yang penting ini tugas pemerintah kan itu, menyediakan pilihan bagi masyarakat. Tinggal nanti masyarakat yang memilih ya. Nanti bisa kita lihat data di udara itu ada kenaikan nggak? Kalau kemarin secara umum saya perhatikan arahan dari Pak Menteri itu ada kenaikan yang cukup signifikan dibanding 2019. Artinya memang pergeseran itu mau nggak mau, suka nggak suka, memang menunjukkan bahwa masyarakat taraf hidupnya sudah mulai naik, sehingga pilihan mereka mau yang lebih cepat deh. Tetapi kalau kita lihat juga kan tadi dengan 2022 masih ada peningkatan, artinya masih ada harapan ke depan. Teman-teman operator di laut ini kalau dia bisa mengambil hati masyarakat untuk meningkatkan level of service-nya, siapa tahu masyarakat akan masih beralih ke laut ya. Lagi. Ya karena nenek moyangnya aja seorang pelaut ya, Cap ya, bukan seorang pengudara ya. Cap, saya ingin menanyakan begini, fenomena yang terjadi tadi, kalau kita hubungkan dengan tema kita, Balikpapan itu pintu gerbangnya IKN begitu. Ada dampak yang cukup signifikan juga nggak dengan adanya IKN, Cap? Dampak ada, tapi kalau kita mengatakan ini signifikan, mungkin saat ini belum. Tapi
tanda-tanda ke arah situ ada, terutama untuk penumpang ya. Tapi kalau pergerakan logistik, nah itu memang saya bisa katakan 90% bahkan mungkin bisa lebih volume dari komoditas untuk pembangunan IKN diangkut lewat laut. Karena kan kita bisa lihat laut ini benefitnya adalah kita itu menang di volume. Kapal itu bisa muat ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu ton sekali angkut. Moda mana? Darat, udara, nggak ada yang bisa begitu. Disitulah kemenangan kita dibanding moda transportasi yang lain. Itu juga berakibat pada unit price-nya. Oke. Lebih murah, paling murah. Muatan yang diangkut dengan laut itu paling murah. Sehingga ini akan menjadi pilihan prioritas begitu Pasti. ya, Cap ya? Ya, sampai sekarang saja tercatat kapal yang mengangkut raw material untuk pembangunan IKN itu 3 bulan terakhir sampai Maret itu ada 84 kapal. Kalau kita ambil rata-rata 30-an kapal per bulan ya. Artinya mungkin bulan ini sudah 100 lebih nih. Hanya tadi catatan yang saya lihat baru sampai bulan Maret yang dilaporkan ke saya. Tapi kita akan lihat ke depan pergerakan logistik ini memang angkutan laut menjadi primadona. Iya. Untuk penumpang kita akan terus bersama dengan stakeholder, dengan teman-teman di pelabuhan, teman-teman di pelayaran untuk meningkatkan level of service, pelayanan, sarana prasarana. Bahkan Pak Menteri Perhubungan itu punya program membantu IKN itu dengan satu, kita akan rehabilitasi dermaga kita yang di PPU Penajam Pasar Utara, plus beliau akan membangun satu pelabuhan wisata. Pelabuhan wisata itu dimanfaatkan untuk umum. Apa artinya? Bahwa IKN nanti harus punya ikon. Oke. Ini IKN ya, ada ikon yang bisa dimanfaatkan, dibanggakan oleh masyarakat berupa satu pelabuhan wisata yang nanti bisa menjadi semacam dermaga terminal untuk kapal-kapal yang digunakan menikmati keindahan Teluk Balikpapan ini. Syukur-syukur ke depannya itu bisa memfasilitasi kapal-kapal penumpang, kapal-kapal cruise untuk masuk ke Balikpapan. Itu gambaran ke depan sudah terbaca seperti itu ya, Cap Seperti ya? itu. Iya. Cap, kalau kita melihat juga kan bahwa sekarang mungkin masih dalam bentuk logistik untuk pembangunan IKN ya, Cap ya. Ketika nanti sudah masuk tambahan pekerjanya, kemudian ASN sudah beroperasi di IKN, tentu banyak orang, dan kita mengetahui bahwa karakteristik Kalimantan Timur ini kan sebagian besar logistik khusus untuk kebutuhan pokok juga masih didatangkan dari luar begitu. Ini kan juga berarti KSOP memiliki tanggung jawab lagi untuk kemudian benar-benar memastikan fasilitas untuk moda lautnya itu juga tercukupi begitu. Betul. Kita tahu tugasnya KSOP adalah penyelenggaraan pelabuhan ya. Pelabuhan itu bukan hanya terminal dermaganya saja, ada kapalnya kita atur. Kita fungsi keselamatan kita udah kita atur. Kapal-kapal yang keluar masuk ke Teluk Balikpapan kita atur. Yang kedua, menjawab pertanyaan Mas tadi adalah logistik selain raw material. Kita sekarang ini ada pelabuhan Semayang, pelabuhan umum, ada KKT yang tadinya didedikasikan untuk full container, tapi kita extend untuk multi purpose. Ini juga merupakan dukungan untuk secara masif kita support pembangunan IKN tadi. Tadi di awal saya hanya menyebutkan 84 kapal itu sebetulnya untuk yang kapal-kapal ngangkut raw material saja. Untuk logistik IKN yang berupa barang jadi, itu kan kebanyakan diangkut melalui kapal kontainer ya. Nah itu bongkarnya di pelabuhan KKT itu. Seperti itu. Jadi itu belum masuk dalam hitungan tadi ya, Cap ya? Belum. Yang tadi sampaikan itu baru yang raw material aja, baru kapal-kapal tongkang, kapal-kapal yang memang bisa masuk sampai ke pedalaman sana yang dekat IKN. Tadi saya sampaikan, Mas. Kalau kita tidak ada terobosan, pelabuhan umum kita kan satu di sini hanya di Semayang nih yang di depan kita ini. Kemudian di KKT. Kalau kapal-kapal itu sandar di sini, ke sana ke IKN sana masih jauh. Muter lewat jalan darat, jembatan jauh. Support dari Kementerian Perhubungan apa? Memanfaatkan garis pantai yang dekat
dengan lokasi yang tentunya sudah dimiliki atau dikerjasamakan dengan badan usaha dan sudah mendapatkan rekomendasi dari PUPR bahwa memang dibutuhkan, ya kita berikan izin pemanfaatan garis pantainya. Supaya kapal itu langsung masuk ke sana, Mas. Iya, jadi itu lebih memperdekat, Bu ya. Lebih efisien. Efisien, benar. Gitu. Cap, ini karena dari perbincangan kita tadi, Cap, ini sebagai closing statement dari Cap Mugen. Dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian kita hubungkan Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Dari sisi KSOP, apa yang harus diketahui masyarakat, dipersiapkan masyarakat, gambaran seperti apa yang kemudian nanti akan terjadi? Kan sekarang masih persiapan. 2024 targetnya sudah upacara di IKN begitu. Tentunya akan berdampak ke banyak sektor termasuk di pelabuhan begitu, Cap. Apa yang bisa kemudian kita jadikan sebagai closing statement ini, Cap? Oke, baik. Jadi Kementerian Perhubungan melalui KSOP kelas 1 Balikpapan ini kan menjamin kelancaran logistik untuk pembangunan IKN. Itu yang harus kita jadikan tonggak gitu ya. Kita paham ada beberapa hal yang harus dikendalikan. Misalnya nih lingkungan. Kita tetap concern. Masyarakat nggak usah khawatir kita nggak pedulikan lingkungan. Tapi kita tadi seperti yang saya sampaikan, izin pemanfaatan garis pantai tetap harus ada izin dari lingkungan. Ini juga saya pikir perlu harus disampaikan pada masyarakat. Lalu keselamatan, isu tentang keselamatan. Semakin banyak kapal yang masuk, tentunya ya istilahnya tambah beban kan kapal di alur itu. Resiko keselamatan, resiko pencemaran, resiko tabrakan juga tinggi. Itu juga kita sudah mitigasi, kita sudah perhitungkan bagaimana lalu lintas yang ideal untuk keluar masuk di Teluk Balikpapan ini. Kemudian yang berikutnya kita juga tetap menjamin bahwa iklim usaha bagi teman-teman yang berusaha di bidang kepelabuhan ini terjamin. Istilahnya ya kompetisi yang sehat. Rasanya ini yang harus saya sampaikan. Tetap kita support, kita untuk pembangunan IKN ini kita support sesuai dengan tugas kita. Kita jamin kelancarannya. Lalu untuk traffic penumpang, kita juga sudah lakukan dimulai dengan merevisi rencana induk pelabuhan RIP, yang tujuannya juga nanti kita ingin pengembangan yang lebih terencana untuk semua pelabuhan yang di bawah pelabuhan Balikpapan ini. Terminal nanti juga ada perbaikan, ada peningkatan sarana tuh. Tidak hanya seperti ini. Kita akan tingkatkan fasilitasnya. Begitu juga tadi yang saya singgung sebentar, masalah rencana Menteri Perhubungan untuk membangun pelabuhan wisata. Rasa ini juga harus diketahui masyarakat. Dan berdampaknya luar biasa ya, Cap ya? Insya Allah, pokoknya IKN harus kita support betul. Jangan sampai di laut ini menjadi bottleneck ya. Itu tugas kita. Ya, baik. Gitu. Cap Mugen, terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Ini jadi saya tambah lega begitu, Cap. Karena tadi ada sedikit beban yang kemudian ketika saya menyampaikan Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Kalau pintu gerbang itu semua akan masuk di sana. Begitu pintu gerbangnya nggak siap, ini gimana? Bahkan menjadi permasalahan. Tapi begitu mendengar penjelasan dari Cap Mugen, semua sudah dipersiapkan. Ini artinya bahwa Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN, kalau masih banyak yang kemudian mengkhawatirkan, tadi sudah dijawab solusinya oleh Cap Mugen, sehingga ini bisa menjadi peluang dan perlu mendapatkan support dari seluruh elemen, termasuk masyarakat Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih Cap Mugen, sukses selalu, selamat bertugas kembali. Dan demikian Fokus Redaksi untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu dalam Fokus Redaksi edisi selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Saya Madi Kertayasa, sampai jumpa.